Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ati Rosida dari LPMP DKI Jakarta. Pada siang ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan soal menggunakan Google Form. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita ikuti tutorial berikut. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai pembuatan soal online menggunakan Google Form, langkah pertama adalah kita harus buka Google Drive kita. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Gmail ya. Caranya kita buka akun Google Drive kita. Kalau sudah terhubung dengan Gmail, biasanya nanti akan ada seperti ini nih, titik 9 ini, kita klik yang Drive. Oke, kita tunggu sampai terbuka Google Drive-nya ya. Oke. Di sini sudah muncul yang pertama, kita akan klik adalah New. New-nya diklik, kita tunggu. Ya, sampai muncul sini More. Sebelah kanan, kita geser, muncullah Google Form. Oke, kita buka. Ya, sudah muncul nih formnya Bapak Ibu. Formnya yang pertama ini form tanpa judul. Silakan kita berikan judul saja pada form yang mau kita buat. Misalkan saya sedang membuat soal latihan ujian sekolah dasar ya. Nah, di sini juga ada nih formulir tanpa judul. Kita berikan judul aja dengan klik 2 kali. Nah, oke, udah langsung berubah nih sesuai dengan judul yang kita buat. Baik, untuk berikutnya kita sudah mulai nih ke pertanyaan. Nah, biasanya sebelum kita memberikan soal, pastikan anak kan mengisi dulu identitas ya. Identitasnya yang pertama pasti kita tanyakan adalah nama ya. Kalau nama, di sini ada pilihan Bapak Ibu, ada short answer, ada paragraf, multiple choice, checkbox, drop down dan sebagainya. Ini sesuai kebutuhan ya, kita memberikan pertanyaan, nanti responnya seperti apa yang kita mau. Nah, karena ini adalah nama, pastinya kita pilih short answer, jawaban pendek. Nah, kemudian aktifkan request-nya nih, kunci. Karena suka ada aja ya, anak ketika mengerjakan soal dia lupa tidak mengisi nama. Nah, supaya tidak lupa kita kunci. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita kasih pertanyaan berikutnya adalah kelas. Oke, kelas. Sama kelas juga kita ganti dengan short answer. Ya, aktifkan juga. Ya, identitasnya, nama, kelas. Kalau ini cukup, biasanya kita juga berikan password. Jadi nanti tidak bisa semua anak mengerjakan soal ini. Hanya anak-anak tertentu yang sudah kita berikan password. Nah, gimana cara memberikan password? Klik tanda plus kembali, ya. Kita akan tulis di sini password, ya. Nah, untuk membuat password, nah di sini di pojok kanan ini ada titik 3. Kita klik yang description, ya, description. Nah, di sini ada pilihan nih. Ya, kita mau memberikannya bentuk apa, number, teks atau apa gitu ya. Silahkan, saya misalkan pakai teks ya. Teksnya apa? Misalkan teksnya saya kasih kelas 6. Nah, nanti hanya dengan password kelas 6 ini aja anak bisa masuk. Selain kata ini maka akan keluar teks error. Kita tulis nih teks errornya apa, misalkan password salah. Nanti kalau anak salah menginput password maka akan keluar nih. Aktifkan juga ya, jangan sampai nanti password tidak diaktifkan. Oke, saya kira identitas cukup. Beri section ya Bapak Ibu, section itu dipilah-pilah ya. Ini section mungkin bisa dari atas juga sebenarnya nih ya. Section yang pertama ini adalah identitas.
Section yang kedua, ini soal pilihan ganda. Ini deskripsinya boleh tulis. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki soal, tinggal buka aja soalnya, copy paste supaya lebih cepat. Kalau nggak punya kan kita harus ngetik dulu nih soalnya di sini ya, satu-satu gitu kan. Nah, saran saya persilakan dulu soal yang sudah ada, kita tinggal copy paste saja. Saya buka soal nih, kebetulan ada contoh-contoh soal yang saya dapatkan. Oke, kita buka dari atas ya. Caranya copy paste-nya, copy dulu soal. Ya, soal satu-satu, jangan soal dengan optionnya langsung di copy ya. Soal dulu, kemudian copy lagi yang option. Optionnya boleh sekaligus. Oke. Nah, ini karena sudah ada jendolan ya, jadi ABC-nya ini sudah tidak kita perlukan lagi. Kita hapus saja. Oke, sudah. Baik, karena ini adalah soal tes ya, yang nanti ada jawaban betul salah Bapak dan Ibu, maka kita harus setting dulu nih Google Form kita itu dalam bentuk quiz. Caranya, klik sini, setting, ya, pilih quizzes. Nah, aktifkan make this a quiz-nya, aktifkan, maka nanti akan tumbuh akan muncul seperti ini. Nah, di bawah ini ada pilihan responden can see. Anak-anak nanti bisa lihat apa setelah dia mengerjakan soal. Adakah ini jawaban benar, jawaban salah, atau nilai value. Kalau ini dianggap perlu silahkan dicentang semuanya. Kalau nggak perlu, setelah anak mengerjakan ya sudah, nanti kita berikan soal apa nilainya belakangan. Silahkan, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Saya misalnya juga tidak saya centang semuanya. Nah, kalau sudah kita setting, maka nanti di atas nih akan muncul total poin. Nah, pastikan sampai kita membuat soal sampai selesai, total poinnya 100. Kita nanti bagi-bagi aja bobot per soal. Oke, nah ini soal nomor 1 tadi. Saya di sini memberikan contoh, mungkin tidak banyak ya, 3 soal pilihan ganda dan 1 esai saja ya, supaya cepat proses pembuatan soalnya. Ini pilih kunci jawabannya. Saya coba lihat dulu nomor 1 ini pilihan kunci jawabannya adalah C. Oke, C. Soal ini jawaban benarnya adalah C. Berikan poin. Ya, karena saya berencana mau membuat soal 3 pilihan ganda dan 1 esai, saya kasih bobot soal untuk soal ini adalah 20. Lanjut ke soal berikutnya ya, kita kembali ke soal ya. Oke, saya ambil soal nomor 9 nomor 10 saya ambil. Oke ya, seperti ini pilihannya. Oke, kita copy lagi. Buang lagi nih yang optionnya. Oke, sudah. Kita pilih kunci jawabannya. Nomor 10 itu kunci jawabannya adalah D. Pindahkan ke sini D ya. Nah, kasih bobot lagi 20. Oke. Lanjut soal berikutnya. Saya ingin memberikan contoh soal-soal yang dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada soal yang bentuknya rumus gitu ya, karena kalau di Google Form itu kita nggak bisa ngetik, nggak ada pilihan equation, jadi nggak bisa ngetik rumus-rumus. Oke,
Maka kalau yang bentuknya rumus atau gambar, kita harus jadikan soal ini menjadi image. Ya, saya coba contohkan nih soal ini nomor 28 nih kan ada gambar nih. Maka gambar prisma ini kita jadikan dulu image. Caranya mudah ya. Kita gunakan saja tool yang ada di sini namanya snipping tool. Ya, snipping tool nih. Oke, kita klik snipping toolnya. Seperti ini. Kita klik new. Nah, kita seleksi gambar yang mau kita jadikan image. Yang kalimat atasnya perhatikan gambar di bawah ini tidak usah kita seleksi ya. Kita seleksi, sorry, saya ulang. Nah, kalimat yang bawah tuh volume bangun tersebut, nah itu boleh diseleksi. Nah, oke, karena di Google Form kita nggak bisa bikin kalimat atas bawah tuh nggak bisa ya. Nah, ini nanti kita save ya. Save. Kita kasih judul supaya gampang. Tadi apa? Gambar soal gambar nomor 3 misalkan. Kita kasih judul seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, yang kalimat ini boleh kita copy. Copy. Ya, kembali ke sini. Nah, untuk gambar prismanya kita klik tanda image ini, kita cari, kita ambil ya gambar tadi tersimpan di mana. Oke. Ya, biasanya gambar itu tersimpan di picture ya. Nah, sebentar. Picture. Oke. Tadi saya ini ya, gambar nomor 3, open. Oke, sedang mengupload gambar prismanya, ditunggu. Oke, sambil nunggu dia masuk nih kan. Nah, nanti kita tinggal masukkan. Nah, kalimatnya yang ini udah langsung dia sebagai image, jadi kita nggak usah lagi ketik, karena kalau ngetik 2 kali di sini udah nggak bisa ya. Nah, kita kembali ke soal, optionnya. Ini soal nomor di atas ya. Oke, kita copy. Ini soal nomor 28, jawab 28 ya. 28 ini kunci jawabannya C. Jawabannya C. Oke, kita paste. Kita buang lagi. Oke. Ya, sudah. Kunci jawabannya adalah C ya. C, terus kita kasih bobot. Bobotnya 20. Oke, kita sudah mendapatkan total di atas 60. Ya. Misalkan pilihan ganda sudah nih. Sudah selesai. Kita section lagi. Ini selesai. Oke. Saya esainya cuma satu saja. Hanya ya, misalkan saya ambil ini aja ya. Oke. Kira-kira saya senang aja ya, ambil yang mana aja ya. Sudah. Ini aja. Oke.
ya. Nah, nanti ini paragraf aja ya. Nah, answer key-nya, karena kalau esai itu kalau ke matematika kita lihat juga proses menjawabnya ya. Jadi walaupun nanti keluar satu angka, tetapi baiknya di sini di kunci jawabannya ibu bapak menjelaskan prosesnya, nanti kan penilaiannya termasuk penilaian juga. Ini misalkan saya ini aja lah ya, nilainya berapa, saya anggap aja ini kunci jawabannya ya. Oke, baik. Nah, poinnya berapa? Kita kasih poin, kalau jawabannya betul kita kasih 40. Oke, ini kunci jawabannya saya buat seperti ini. Nah, yang diasumsikan ini sudah memberikan kunci jawaban. Baik, nah sudah sampai sini kita sudah selesai nih. Sudah selesai mengerjakan soal-soal dan kita sudah mendapatkan total poin 100. Oke, nah untuk melihat tampilan ini seperti apa nanti di handphone anak-anak atau laptop anak-anak kita ketika mereka mengerjakan, maka sebaiknya kita lihat dulu nih, review ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah share ke anak ada tampilan-tampilan yang sebenarnya tidak perlu ya. Kita kerjakan dulu, kita coba kerjakan dulu sendiri, jangan sampai ada yang error. Misalkan ini saya coba isi di kelas 6A misalkan ya, passwordnya. Nah, password berikan ke anak-anak beberapa menit sebelum anak-anak mengerjakan. Jadi jangan sampai dikasih duluan gitu sebelum waktunya anak mengerjakan, nanti bisa duluan mereka mengerjakan ya. Kalau saya misalkan ini saya kasih passwordnya seperti ini, ternyata salah kan, password salah. Ya, maka password ini tadi salah ya, saya masukkannya tadi passwordnya kelas 6. Oke, lanjut. Nah, ini anak mengerjakan nih, ceritanya anak sedang mengerjakan soal ya. Lanjut. Nah, ini si anak menjawab ini apalah ya, apa seperti itu. Nah, sudah selesai, pastikan anak submit. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sebenarnya proses kita membuat soal sudah selesai. Ini Bapak dan Ibu bisa setting ya. Di sini kita bisa memberikan tema ya di atas. Ini ada pilihannya supaya tidak terlalu polos gitu ya. Silahkan. Ada beberapa tema-tema nih yang bisa Bapak Ibu pilih. Atau kalau yang punya logo sekolah atau identitas yang mau ditampilkan di atas ini boleh, dan bentuknya berarti nanti kita image yang diambil dari data komputer kita. Saya coba kasih temanya ini. Silakan, ini selera ya. Oke. Nah, ini sampai di sini kita sudah selesai nih sebenarnya membuat soal ya. Selanjutnya yang kita berikan ke anak-anak adalah link kan? Link. Nah, bagaimana kita mendapatkan link dari soal yang kita buat ini? Nah, caranya adalah klik send. Kemudian klik nih tanda rantai. Ya. Kemudian kita short, boleh kita pendekkan. Nah, tetapi kalau ini kita sudah dapat nih link ya. Kalau kita berikan link ini kepada anak-anak langsung seperti ini, kalau kita share-nya di WhatsApp yang tinggal klik sih nggak ada masalah. Tetapi kalau kita mau misalkan prosesnya di kelas sedang ulangan, suruh anak mengetik sendiri alamat linknya, mungkin nanti akan kesulitan. Maka sebaiknya link ini kita sederhanakan Bapak Ibu. Caranya bisa ada menggunakan GG atau Bitly ya. Saya contohkan menggunakan GG saja. Jadi tinggal di copy dulu ini alamat linknya. Kemudian
Kita ketik di sini gg.gg ya. gg.gg ini akan muncul nih short URL scanner ya. Ini yang paling mudah nih. Kita kopikan tadi alamat yang muncul ya. Kemudian kita ganti. Misalkan saya ganti dengan ujian sekolah dasar ya. Misalkan saya ganti ini short URL. Kita tunggu. Nah, maka kita sudah mendapatkan alamat URL baru yang lebih sederhana. Nah, nanti alamat inilah ya, alamat link inilah yang akan kita share kepada anak-anak Bapak Ibu. Kalau dalam proses sekarang yang lagi pembelajaran jarak jauh, bisa link ini di-share kepada anak-anak untuk dikerjakan. Jangan lupa memberikan passwordnya pada saat anak mau melakukan ulangan ya, jangan sampai jauh-jauh udah diberikan password ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau anak sudah mengerjakan ya. Saya asumsikan ini anak sudah mengerjakan ya. Link tadi sudah diberikan kepada anak-anak. Anak-anak sudah merespon. Kita pengen melihat respon dari anak-anak ya. Ketika anak sudah mengerjakan submit, maka otomatis respon di sini sudah muncul ya, real time. Nih kebetulan tadi saya sudah nyoba satu, sudah muncul nih satu respon, bisa jadikan contoh ya Bapak Ibu. Kita lihat, ini responnya nih, kebetulan baru saya mengerjakan, nggak apa-apa, nanti akan ada grafik nih ya. Nah ini yang kalau dalam penilaian yang namanya analisis ya, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu data ini ya untuk analisis butir soal. Nah, kalau kita ingin melihat jawaban per individu, coba kita klik yang individual. Individual kita klik, maka akan muncul nama ya satu-satu. Ini kebetulan yang sudah merespon saya satu. Kita lihat ke bawah kanan tadi kan soalnya ada esainya ya. Ini satu dia benar, nomor 2 dia salah, nomor 3 dia salah. Kemudian yang nomor 4 ya, karena ini isai, maka ini harus diperiksa manual Bapak dan Ibu. Jawaban kita yang kita berikan pasti dengan respon anak-anak akan berbeda ya, dalam pengetikannya, dalam penulisannya pasti oleh sistem dianggap salah. Maka periksalah dengan manual ini. Misalkan ketika saya sudah perhatikan jawabannya, oh begini ya jawabannya, saya taruhlah ini sudah mendekati benar tetapi belum sempurna, misalkan saya kasih nilai 35 misalkan. Nah, jangan lupa di-save. Nah, jadi untuk soal yang pilihan ganda Bapak dan Ibu, silahkan dicek lagi jawabannya, diperiksa manual ya satu-satu, maka nanti jawaban anak akan berubah nih kan. Tadi kan asalnya nilainya 20, sekarang berubah menjadi 55 gitu ya. Satu-satu ya Bapak Ibu, ini anggap kita sedang memeriksa lembar jawaban masing-masing anak. Nah, nanti tinggal di kalau anaknya di sini ada beberapa nih, ada kan muncul nih, kebetulan baru satu kan. Dan ini kalau anaknya misalkan 32 ya tinggal digeser aja satu-satu. Nah, bagaimana cara kita mendownload respon anak ini? Bisa nggak di-download? Bisa Bapak Ibu, nanti kita klik nih tanda create spreadsheet-nya, kita klik ya di create, buat ya. Tinggal kita create. Nah, maka nanti data respon anak-anak akan masuk ke dalam Google Drive kita. Ya, inilah yang nanti akan kita manfaatkan Bapak dan Ibu, data ini kan. Ini udah ada namanya, ada kelasnya gitu ya. Ini skornya ini. Nah, ini skor inilah yang nanti akan masuk ke dalam buku nilai ini. Jadi kalau sudah yang meresponnya sudah banyak gitu ya, semua anak nanti akan terlihat di sini. Bapak Ibu tinggal manfaatkan aja data ini. Nanti ya bisa di-download ini filenya, bisa diklik file ya, kemudian Ibu Bapak tinggal download ya, misalkan dalam bentuk Excel atau PDF, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Saya coba download dalam bentuk Excel. Nah, sudah sini
Sudah selesai Bapak dan Ibu, begitulah proses pembuatan soal menggunakan Google Drive. Dari proses membuat sampai melihat hasil ya Bapak dan Ibu. Jadi sangat membantu pembuatan soal Google Drive, Google Form ini sangat membantu ketika kita sekarang proses pembelajaran jarak jauh atau juga ketika dalam pembelajaran nanti sudah tatap muka juga ini sangat membantu. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya tentang pembuatan soal dengan Google Drive. Mudah-mudahan Anda manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.